Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Apakah Dr. Dewa Naga Proudiaven milikmu itu sudah kembali? Apakah dia ingin dibunuh? Jika sesuatu terjadi pada tuan muda klan kita, aku akan membuat seluruh sekte Dewa Sembilan yang membayarnya. Sambil mengerutkan kening, Yang Qi melihat ke aula utama yang luas dan melihat beberapa orang berbaring di berbagai tempat tidur, kebanyakan dari mereka dengan basis budidaya tingkat rendah. Namun, ada satu kelompok pria kekar, semuanya mengenakan baju besi, dengan ekspresi kejam dan arogan di wajah mereka. Beberapa lebih tua, beberapa lebih muda, tetapi mereka semua berkumpul di sekitar satu pemuda tertentu yang jelas-jelas menderita penyakit Morph Blight. Pria muda itu berbaring di ranjang kayu besar yang merupakan benda dewa, dihiasi dengan sejumlah bintang dan planet, dengan sekelompok naga tanpa pemimpin melayang di antara mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat keras dan menakjubkan. Orang naga, pikir Yang Qi. Tanpa diduga, mereka benar-benar Dragon Folk, dan dari aura dan kekuatan yang mereka gunakan, mereka berasal dari dunia abadi peringkat 33. Nafas mereka saja menyebabkan simbol magis yang menyerupai sisik naga memenuhi area tersebut, mengubah segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kerajaan naga. Bahkan, pada titik tertentu, efeknya menyebar ke salah satu pasien terdekat, seorang lelaki tua yang tiba-tiba berteriak ketika sisik menyebar di atasnya dan dia mulai menjadi naga. Luka pasien tiba-tiba menjadi jauh lebih buruk, dan darah mengalir keluar darinya saat dia menumbuhkan taring seperti morphling. Huff, pasien lain berubah menjadi morphling, bunuh saja dia. Salah satu Dragon Folk kekar berjalan dan mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan raungan jutaan naga memenuhi udara saat ia meluncurkan pukulan di dada pasien. Seorang wanita muda berdiri di samping pasien tua dan bergegas maju untuk mencoba membelanya, tetapi kekuatan pukulan itu membuatnya terbang ke samping. Tetap di tanganmu, Yang Qi berkata, melangkah maju untuk memblokir serangan itu. Ekspresi Dragon Folk kekar berubah ganas. Siapa kamu? Nak mencari untuk mati? Baiklah, kalian berdua bisa mati bersama. Naga berenang melayang di surga. Pria kekar itu tiba-tiba menjadi seperti loah, melayang di angkasa untuk meluncurkan pukulan ganas ke titik akupuntur Yang Qi. Itu adalah serangan yang dipenuhi dengan banyak variasi sehingga, meskipun itu tampak seperti teknik bela diri yang dangkal, itu sebenarnya mengandung kemampuan ilahi spasial yang sangat mendalam. Mencoba pamer di hadapanku? Sayangnya, Anda tidak berada di level itu. Hampir tidak memperhatikan, Yang Qi mengulurkan tangannya, jari-jari terentang seolah-olah dia akan meraih alam semesta itu sendiri. Ruang membeku, dan sebelum Dragon Folk kekar bisa melakukan apapun, telapak tangan Yang Qi menamparkan dadanya. Pria kekar itu terlempar ke belakang dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya sampai dia terbanting ke dinding, di mana dia tertanam begitu dalam sehingga dia tampak seperti ukiran relief. Beraninya kau, penjahat, bunuh dia. Dalam sekejap mata, sejumlah ahli Dragon Folk semuanya menyerang dengan kekuatan mematikan. Sementara itu, para murid dari Sekte Dewa Sembilan yang berteriak, tetap di tanganmu. Ini adalah Tuan Muda Naga Bangga. Jika Anda menyakitinya, bagaimana Tuan Muda Anda sendiri bisa sembuh? Para ahli dengan cepat berhenti menyerang. Apa Anda Naga Proudiaven? Cepat sembuhkan Tuan Muda kita. Meskipun tidak menyerang mereka, mereka masih melangkah maju seolah-olah mereka berencana untuk mengambil tawanan Yang Qi. Mengabaikan mereka, Yang Qi mengirim beberapa kekuatan lembut ke pasien tua di belakangnya, menyebabkan sisik memudar. Setelah beberapa saat, pria itu membuka matanya. Ayah, kata wanita muda itu, terima kasih banyak, Dewa Dokter. Saya minta maaf atas masalah yang saya sebabkan kepada Anda. Tolong, terimalah hadiah ini. Orang tua itu dengan cepat menyerahkan hadiah yang telah dia siapkan. Aku dari dunia abadi peringkat 20, surga banjir yang meningkat. Saya seorang tetua utama dari Sekte Martial Rising, jadi jika Anda membutuhkan bantuan, tolong, cari saya, kami tidak akan menolak Anda. Dengan itu, lelaki tua itu bergegas pergi, meninggalkan beberapa kata yang bergema di belakangnya. Naga-naga itu hampir merenggut nyawaku dan aku tidak akan melupakannya. Aku akan membalas dendam cepat atau lambat. Apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau apa? Para ahli Dragon Folk berteriak, tetapi kemudian Yang Qi mendengus dingin, dan tekanan sangat membebani aula, sangat mengejutkan Dragon Folk. Pada titik ini, Yang Qi melihat sekeliling pada semua pasien. Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Harap bersabar sementara saya menyembuhkan kalian semua.
Tunggu, salah satu yang lebih tua dari Dragon Folk berjalan ke tempat di mana pria kekar itu telah dihancurkan ke dinding oleh Yang Qi dan menggalinya. Setelah menuangkan energi sejati ke dalam dirinya, pria kekar itu pulih. Dragon Folk memiliki konstitusi yang sangat kuat dan pulih dengan cepat dari cedera. Pria kekar itu memelototi Yang Qi dan berkata, "Aku tidak percaya betapa kasarnya kamu barusan, bocah. Saya mendengar Anda adalah Dragon Folk, dan ketika Anda menyerang saya sekarang, saya merasakan aura naga api. Nah, naga api adalah yang paling rendah dan paling hina dari garis keturunan. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 8 suku. Beraninya kau menyerangku, anggota yang paling mulia dari semua suku, suku naga dewa. Berlututlah saat ini juga dan akui kesetiaan kepada saya. Tunjukkan rasa hormat dan kesopanan." 8 suku Dragon Folk adalah suku surga, sejati, dewa, neraka, tulang, netherworld, iblis, dan Buddha naga. Yang paling dihormati dari mereka semua, dan juga yang paling misterius, adalah suku naga Buddha. Peringkat langsung di bawah mereka adalah suku dewa, surga, dan naga sejati. Setelah mereka datang suku infernal, devil, netherworld, dan bone. Suku naga tulang menempati peringkat terakhir mutlak. Naga api bahkan tidak memiliki peringkat dalam 8 suku dan tidak dihitung sebagai bangsawan atau bangsawan dengan cara apapun. Ada banyak jenis naga lainnya. Misalnya, naga emas, naga merah, naga perak, naga api, naga hitam, dan banyak lagi. Semuanya terdiri dari suku-suku kecil yang tersebar di seluruh ciptaan. Tetapi puncak dari semua Dragon Folk adalah mereka yang berasal dari dunia abadi peringkat ke-33 yang dikenal sebagai surga 8 suku. Dan hanya ada 8 suku naga dari sana. Jenis naga lainnya pada dasarnya adalah budak di antara naga lain dan dianggap yang terendah dari yang rendah. Karena Dragon Folk kekar ini telah merasakan aura naga api pada Yang Qi, dia merasa bebas untuk bertindak kurang ajar. Lagi pula, di matanya, naga api seperti budak yang bisa diperintah tanpa berpikir 2 kali. Suku naga dewa Yang Qi mendengus. "Kau yang paling mulia dari apa yang saya ingat, suku naga Buddha sebenarnya adalah yang paling bangsawan dan misterius, peringkat pertama di antara suku-suku. Sejak kapan suku naga dewa mengalahkan suku naga Buddha untuk merebut posisi nomor 1? Saya pikir saya perlu melihat situasi ini sedikit." "Jaga mulutmu, bocah. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu." Ketika Dragon Folk yang lebih rendah tidak menghormati Dragon Folk yang lebih besar, otot dan tendon mereka terputus, dan dikuliti hidup-hidup. Sambil menyeringai kejam, pria kekar itu maju ke arah Yang Qi dan bersiap untuk menyerangnya lagi. "Mundur, naga fierce!" teriak lelaki tua itu. "Apakah kamu tidak masuk akal? Jangan membuat keributan besar di sini." Menatap tajam pada Yang Qi, Dragon Fierce berhenti di jalurnya. Dia sama sekali tidak senang karena dipukul begitu keras. Dan dia telah mendengar desas-desus bahwa dokter ini sebenarnya sangat lemah, mengandalkan jimat dan berkah dewa yang baru lahir dari para ahli Dragon Folk tingkat tinggi untuk bergaul. "Tuan Muda Naga Proudiaven, kami bisa merasakan aura naga api pada dirimu. Apakah Anda anggota klan naga api? Aku naga 9 senjata dari suku Dewa Naga." Yang Qi melambaikan tangannya dengan acuh. "Saya tidak peduli apa kesepakatan Anda, jangan menghalangi saya saat saya melihat pasien saya." "Anda," naga 9 senjata menggeram, ekspresinya berkedip-kedip liar sesaat sebelum menjadi sedingin es. "Ada pasien di sini, Tuan Muda Dragon Folk. Dia adalah naga abadi, dan dia berjuang mati-matian dengan pejuang masa depan bernama Heaven Dancer. Saat itulah dia terkena Morph Blight. Bisakah kamu menyembuhkannya jika pasien lain mati? Mereka mati. Bahkan 10.000 dari mereka tidak bisa bernilai sama dengan salah satu jari Tuan Muda kita. Tidak perlu bagi Anda untuk membuang energi sejati Anda pada mereka. Bantu Tuan Muda kami, dan Anda akan mendapatkan manfaat tanpa akhir." Selain semua pasien di aula, ada banyak anggota keluarga, serta ahli dari berbagai sekte asal mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata naga 9 senjata, mata mereka melebar karena marah dan benci, namun tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun untuk menentang. Seorang wanita muda melangkah maju dari antara Dragon Folk dan berkata, "Apa yang kalian lihat? Dasar kutu tak berguna. Jika Anda memiliki masalah, saya bisa membunuh banyak dari Anda. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, dari dunia abadi peringkat ke-20 atau ke-30. Sejauh yang kami ketahui, kalian semua sama seperti budak. Kami Dragon Folk adalah ras yang paling mulia, dan kalian manusia mungkin juga serangga dibandingkan dengan kami." Semua orang yang hadir gemetar seperti jangkrik di musim dingin, dan tidak berani membuka mulut. Sambil mengerutkan kening, Yang Qi berkata,
Oh, sejauh yang saya ketahui, semua pasien di sini sama. Tidak masalah apakah Anda seorang bangsawan atau orang biasa, begitu Anda sakit, Anda sama saja. Tiba-tiba, dia menjadi kabur, menamparkan tangannya berulang-ulang untuk menyebabkan banyak lubang hitam muncul di atas semua pasien. Seketika, Morph Blade dan efeknya diseret keluar dari mereka. Beberapa dari mereka segera melompat berdiri. Sekarang setelah mereka disembuhkan, mereka tidak berani tinggal di dalam aula lebih lama dan dengan cepat keluar, meninggalkan harta magis yang berharga sebagai pembayaran. Tentu saja, mereka semua memutuskan untuk membalas dendam pada para ahli Dragonfolk beberapa waktu kemudian. Sungguh empedu yang luar biasa. Naga 9 senjata berteriak. Pemandangan Yang Qi menyembuhkan semua orang di depan tuan muda mereka sangat menyebalkan sehingga dia mengulurkan tangannya ke arah Yang Qi. Seketika, sisik berdesir di atas kulitnya yang keriput, mengubah tangannya menjadi cakar naga. Naga besar menghabiskan matahari. Serangan kabur mendekati Yang Qi. Jari-jari Yang Qi menjadi pedang yang menebas serangan yang masuk, mengirimkan energi pedang langsung ke jantung naga 9 senjata. Sebagai tanggapan, naga 9 senjata mendengus dingin, menghancurkan energi pedang. Dalam hati, dia terkejut Grand Dragon yang mengkonsumsi serangan matahari tak tertandingi, namun Dao Demolisher tahap ke-9 ini telah mengalahkannya. Naga 9 senjata adalah Dewa Nirvanik divisi kelima. Tentu saja, Dewa Nirvanik dari Dragonfolk akan melampaui manusia berkali-kali. Mereka dapat dibandingkan dengan Infernal Folk dalam hal jika mereka menghadapi manusia dengan tingkat kultivasi yang sama, mereka benar-benar akan mendominasi mereka. Faktanya, membantai 7 atau 8 manusia seperti itu akan semudah naga Dewa Nirvanik seperti meminum air. Itulah yang datang dengan konstitusi Dragonfolk. Tenang, kalian semua, kata Yang Qi. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak akan menyembuhkannya. Tapi itu bukan seolah-olah Anda telah menjadi pelanggan yang sangat sopan. Lihat, Anda melanggar tanda saya. Apa penjelasanmu untuk itu sejujurnya? Yang Qi baru saja menguji Dragonfolk ini untuk melihat kemampuan mereka. Bagaimanapun, sepertinya mereka sekarang melangkah untuk bergabung dalam pertarungan melawan dunia masa depan. Itu hanya menunjukkan betapa kuatnya dunia masa depan, dan seberapa besar ancaman mereka. Lagi pula, bahkan Dragonfolk tidak bisa mentolerir mereka. Kamu adalah naga api, dari suku paling rendah, kata Dragonfolk betina dengan dingin. Apa yang memberimu hak untuk menggantung tanda yang bertuliskan naga surga, dan bahkan jika kamu benar-benar naga surga, kamu masih akan berada di bawah kami para naga dewa. Apa, Anda pikir Anda akan menagih kami untuk perawatan atau sesuatu? Itu benar sekali, jawab Yang Qi dengan ketegasan yang bisa memotong paku dan memotong besi. Aku pasti akan menagihmu, banyak. Dan jika Anda tidak membayar, Anda dapat membawa tuan muda Anda dan pergi begitu saja tanpa perawatan. Anda, teriak Dragonfolk betina, surga mengutukmu, kamu naga api kecil yang lemah. Apakah Anda benar-benar akan menentang perintah kami? Beritahu ahli naga api apapun yang Anda dukung untuk menunjukkan wajahnya. Aku tidak peduli jika dia adalah kepala suku naga api. Bahkan dia tidak akan berani berbicara dengan kita seperti ini. Lupakan bisnis naga api ini, kata Yang Qi dingin. Apakah Anda akan membayar, atau tidak? Mengingat Anda melanggar tanda saya, Anda berutang kepada saya Dragonpel Dewa Revisionis minimal. Jika Anda tidak membayar, Anda tidak diterima, dan silakan enyahlah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melompati rintangan untuk membantu beberapa pelanggan tidak sopan seperti Anda? Anda pasti bercanda. Yang cukup menantang, kata Dragonfolk betina, menghentakkan kakinya dan melengkungkan jarinya menjadi cakar yang ganas. Namun, pada titik ini, suara lemah melayang keluar. Beri-beri dia kompensasinya. Semua itu. Semua ahli Dragonfolk menggigil ketika mereka melihat benda dewa yang merupakan tempat tidur kayu. Tempat Dragon Everlasting berhasil melihat ke atas dan berbicara. Itu adalah perintah Tuan Muda, kata naga 9 senjata. Kita harus mengikuti mereka. Para ahli lainnya sangat marah, tetapi tidak punya pilihan selain hanya melihat saat naga 9 senjata menghasilkan mutiara naga dan menyerahkannya kepada Yang Qi. Yang Qi melihatnya dan memastikan bahwa itu berisi jumlah kekuatan yang mengesankan. Itu akan menjadi bantuan besar bagi bawahannya yang mengolah Godfish 8 suku. Ini adalah kompensasi untuk tanda saya. Tetapi Anda masih harus membayar di muka agar Tuan Muda Anda sembuh. Kau ingin lebih? Naga 9 senjata berteriak dengan marah. Ini keterlaluan. Wah, kami memberi 1 inci dan Anda meminta 1 mil. Semua terserah Anda, kata Yang Qi, menggenggam tangannya di belakang punggungnya dengan acuh tak acuh. Baik, apa yang kamu inginkan?
Sederhana, aku ingin ranjang kayu tempat dia berbaring, kebetulan saya suka. Jika itu sepadan dengan nyawa tuan mudamu, maka serahkan. Lagi pula apa namanya? Semua Dragon Folk meledak menjadi lolongan kemarahan dan kemarahan. Bunuh dia, penghujat ini tidak bisa dimaafkan. Tebas dia jika dia tidak mau menyembuhkan tuan muda. Tangkap dia dan siksa dia. Saya menolak untuk percaya bahwa dia bisa menahan rasa sakitnya. Yang Qi mendengus dingin. Silakan dan bergerak jika Anda mau, katanya. Aku punya 1001 cara untuk menyebarkan racun di udara yang akan membuat penyakit Morph Blight tuan mudamu semakin parah. Dia akan berubah menjadi Morphling dalam sekejap mata. Dragon Folk semua membeku, ragu-ragu untuk menembak tikus karena takut memecahkan vas. Sekali lagi, naga abadi yang lemah mengangkat kepalanya dan berkata, lakukan. Tempat tidur naga kaisar bintang tidak sebanding dengan hidupku. Dengan itu, Dragon Folk betina perlahan-lahan mengambil Dragon Everlasting ke dalam pelukannya dan menendang tempat tidur ke Yang Qi. Terkekeh, Yang Qi melambaikan lengan bajunya untuk mengumpulkan tempat tidur dan mulai menyatu dengannya. Sekarang Anda harus menyelamatkan tuan muda kami, kata 9 senjata naga, pipinya berkedut. Baiklah, itu jauh lebih baik. Yang Qi melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi sejati ke Dragon Everlasting. Retakan, jepret, baut petir hitam melesat keluar dari Dragon Everlasting, menggeliat seperti ular ke arah Yang Qi seolah-olah menggali ke dalam dirinya. Bagaimana Morph Blight ini bisa begitu mematikan, dia pikir. Ini 100 kali lebih kuat dari apapun dari sebelumnya. Dragon Folk sangat terkejut hingga mereka hampir pingsan. Jika kamu tidak menyembuhkannya dengan benar, bocah, kami akan mengambil nyawamu sebagai kompensasi. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak melihat naga abadi ini disembuhkan, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke surga 8 suku hidup-hidup. Setelah melihat Dragon Folk bereaksi dengan emosi yang begitu kuat, nada suara Yang Qi tiba-tiba menjadi lebih dingin. Untuk apa kalian terburu-buru? Saya dapat menyembuhkan apapun di bawah langit, bahkan virus yang ditinggalkan oleh Legiun Dewa. Segera mundur, jika tidak, Anda akan menyebabkan penundaan. Dan Anda hanya akan menyalahkan diri sendiri atas konsekuensinya. Mundur, semuanya, desis naga 9 senjata. Sekarang, dia masih terbakar amarah, tetapi pada saat yang sama, tidak berani menimbulkan masalah. The Dragon Folk menjauh, dan pada kenyataannya, bahkan beberapa pasien yang tersisa bergegas pergi, tidak ingin terlalu dekat dengan potensi konflik. Bahkan para murid dari Sekte Dewa 9 yang pergi, sadar bahwa Dragon Folk terlalu ganas untuk mereka tangani jika terjadi pertempuran. Bahkan jika Sekte Dewa 9 yang bertarung sebagai sekte yang bersatu, mereka masih akan dihancurkan oleh suku naga dewa dari Dragon Folk. Faktanya, hanya 1/1000 kekuatan suku naga dewa yang cukup untuk menghancurkan mereka. Jelas, Tuan Muda Naga Abadi ini adalah orang penting bagi suku naga dewa, dan dengan demikian, para pengikutnya tidak punya pilihan selain mengutamakan kepentingannya. Karena alasan inilah bahkan para pemimpin yang maha kuasa dari Sekte Dewa 9 yang tidak berani muncul. Dalam keadaan lain, mereka pasti sudah turun tangan untuk meredakan situasi. Tapi tidak dengan suku naga dewa dari Dragon Folk. Yang Qi sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Dia memulai hubungan yang sangat baik dengan Sekte Dewa 9 yang, tapi itu hanya karena dia membutuhkan perlindungan dari Sekte Pembunuh Abadi. Dia juga membutuhkan fondasi untuk membangun perusahaannya sendiri. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Rencananya melawan Liv Dao Denir telah berhasil dengan sempurna, dan dia telah mengikis kekuatan Sekte Pembunuh Abadi. Dia tidak benar-benar membutuhkan Sekte Dewa 9 yang lagi, dan sejujurnya, salah satu tujuan utamanya setelah kembali adalah untuk mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri dan bergabung dengan Liga Pertahanan Dao sebagai sektenya sendiri. Kemudian dia akan terus mengumpulkan kekuatan dan membangun sumber daya sebagai anggota teratas Liga. Bisnis perawatan Morph Blight lebih menguntungkan daripada jenis bisnis lainnya saat ini, dan keuntungan itu terus meningkat. Jauh lebih mudah menghasilkan uang dengan cara itu daripada mencari harta karun. Petir hitam yang mengalir ke arah Yang Qi adalah virus Morph Blight itu sendiri, mencoba menginfeksinya. Jika dia adalah orang biasa, dia akan tamat. Untungnya, dia bukan orang biasa. Ditambah lagi, dia baru saja memperoleh medali warisan Raja Immortal Slayer lainnya. Bahkan saat dia mulai menekan petir hitam, dia dalam hati kagum. Naga abadi ini luar biasa. Saya tidak percaya dia bertahan melawan virus begitu lama. Benda ini adalah virus primal chaos berbasis kekosongan yang dibangun dengan kesalehan dan keilahian virtual. Ini sangat menular dan mengandung unsur binatang iblis gila. Setelah menginfeksi seseorang,
mereka akan ditakdirkan untuk berubah menjadi morphling tingkat tinggi yang bahkan dunia masa depan tidak bisa kendalikan. Yang Qi menggunakan Cruiser of Civilization untuk menganalisis virus dan menemukan bahwa virus itu pasti jauh lebih kuat daripada versi manapun hingga saat ini. Syukurlah, tingkat daya kapal penjelajah itu kembali normal sekarang, yang akan memudahkannya untuk menghancurkan virus. Segera, nyala api muncul di telapak tangannya, di dalamnya ada segala macam aura obat. Dia mengirimkan nyala api yang mengalir ke naga abadi melalui kilat satu persatu, sambaran petir hitam itu berubah menjadi asap hijau yang menghilang entah kemana. Vitalitas intisari yang melonjak mulai mengalir melalui Dragon Everlasting, hampir seolah-olah semacam tanda segel telah dilepaskan. Dia membuka matanya, dan mereka berderak seolah-olah dengan kilat saat dia menatap Yang Qi. Kemudian dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi sejati yang dalam ke Yang Qi untuk mengambil jiwanya, energi sejati, dan harta lainnya yang dia miliki. Bahkan dunia abadi akan dikosongkan oleh energi sejati itu. Untungnya, Yang Qi telah berjaga-jaga dan tahu bahwa naga abadi ini adalah ahli top. Dia segera memanfaatkan kekuatan Heaven Beyond Heaven melalui Myriad Worlds Monarch Chart dan mengirimkannya ke Dragon Everlasting. Dalam sekejap mata, Dragon Everlasting dipenuhi dengan energi yang luar biasa sehingga retakan mulai menyebar di kulitnya seolah-olah dia akan meledak. Dragon Everlasting menggigil dan mengirimkan aliran energi yang ganas ke Yang Qi dalam bentuk serangan. Namun, Yang Qi menetralkannya, lalu mengambil sepotong kecil listrik hitam yang merupakan virus Morph Blight, dan mengirimkannya kembali ke Dragon Everlasting. Itu tersembunyi dalam bentuk laten, tetapi itu akan tumbuh, dan setelah meletus, cedera Dragon Everlasting sebelumnya akan muncul kembali, menjadi jauh lebih parah dalam prosesnya. Retakan, tindakan Yang Qi memaksa lengan Dragon Everlasting jatuh ke sisinya. Kemudian Yang Qi melayang mundur beberapa langkah dan berkata, "Jadi, naga abadi, kamu adalah tipe orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya baru saja menyembuhkan Morph Blight Anda, dan Anda segera menggunakan seni penyerapan mendalam dari Dragon Fog untuk mencoba melahap energi saya yang sebenarnya." Tertawa kejam, Dragon Everlasting bangkit berdiri. Jubah berdesir dan mata berkilat-kilat dengan kegilaan yang kejam, dia berkata, "Jadi, kamu jenius, kan saya baru saja menguji Anda, untuk melihat seberapa kuat teknik Anda. Ternyata, Anda hanya seorang penghancur dao dengan 4 kelurusan. Anda tidak terlalu kuat sama sekali. Anda hanya menggunakan semacam kekuatan tanda segel yang diberikan kepada Anda oleh beberapa pendukung yang maha kuasa." Dragon Everlasting memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, jadi begitu dia pulih, dia mengungkapkan betapa sombong dan mendominasinya dia. Tanpa ragu-ragu, Dragon Fog lainnya dengan cepat jatuh ke peringkat di belakangnya. "Serahkan," Naga 9 senjata berkata, melangkah maju dan mengulurkan tangannya. "Serahkan apa?" Yang Qi bertanya dengan tenang. "Tempat tidur naga Kaisar Bintang. Dan mutiara naga itu adalah harta magis yang kuat milik Dragon Fog. Mereka tidak dimaksudkan untuk orang sepertimu." Dia tersenyum dingin. "Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan membiarkanmu mencemarkan barang dewa seperti itu mencuri harta kita? Itu adalah pembayaranmu untuk perawatan," kata Yang Qi dengan seringai mengejek. "Sekarang kamu meminta mereka kembali." Tampaknya suku naga dewa benar-benar suku yang paling tidak berprinsip dan tak tahu malu di antara Dragon Fog. Jika berita tentang ini menyebar, apakah Anda benar-benar siap menerima ejekan dan penghinaan? Siapa yang berani berbisnis denganmu lagi? Dragon Fog betina melangkah maju. "Jangan pernah berpikir untuk mencoba mengancam kita. Kami adalah Dragon Fog. Dan bukan hanya itu, kami bangsawan di antara Dragon Fog. Garis keturunan rendahan seperti Anda harus mengikuti aturan Dragon Fog. Kami menjalankan sesuatu. Jika kami meminta hidup Anda tidak punya pilihan selain memberikannya dengan bebas kepada kami." "Apa? Maksudmu kau menolak mengembalikan barang-barang itu? Kalau begitu, kamu tidak bisa menuduh kami tidak sopan." "Cukup," kata naga abadi. Dia melambaikan tangannya dan Star Emperor Dragon Bat bergetar seolah-olah akan terbang keluar dari genggaman Yang Qi. Jelas, Dragon Everlasting telah menempatkan mantra penangkal di atasnya yang tidak bisa dibubarkan dalam waktu singkat. Saatnya untuk mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Yang Qi berpikir, terkejut dengan inspirasi yang tiba-tiba. Berpura-pura telah dikalahkan, dia gemetar dan membiarkan Star Emperor Dragon Bat terbang keluar dan mendarat di depan Dragon Everlasting. Dragon Everlasting duduk di tempat tidur dan menatap Yang Qi dengan senyum dingin. "Bagus sekali. Anda tahu, saya tidak pernah bertemu orang yang berani memeras saya, jadi sekarang saya agak bingung harus berbuat apa. Dengar, aku akan memberimu satu kesempatan. Bergabunglah dengan saya, bekerja untuk saya, atau mati." Pada titik ini,
Yang Qi meratap, "Oh, para pemimpin yang maha kuasa dari Sekte Sembilan Dewa Yang. Kamu ada di mana? Kami memiliki kesepakatan. Saya mendirikan Sekte Obat ini sebagai bagian dari Sekte Dewa Sembilan Yang, dan Anda seharusnya melindungi saya. Sekarang para ahli suku naga dewa mengancamku. Apakah kamu tidak akan menghentikan mereka?" Dia memastikan untuk meninggikan suaranya dengan sangat keras sehingga semua orang yang hadir dapat mendengar dengan tepat apa yang dia katakan. Bahkan tidak ada tanggapan sedikitpun. "Potong raketnya." Naga Sembilan Senjata berkata dengan seringai ganas. Sekte Dewa Sembilan yang remeh tidak akan pernah berani menyeberangi suku Dewa Naga. Jika mereka melakukannya, kami akan mengubahnya menjadi debu dalam sekejap mata. Sekarang saya pikir saya akan mematahkan setiap tulang di tubuh Anda, hanya untuk melihat betapa tangguhnya mereka. Bahkan jika itu terbuat dari baja, kamu tetap akan mati. Sekte Dewa Sembilan Yang Qi menangis. "Kami membagi semua keuntungan dari Sekte Obat ini, dan sekarang, di saat saya membutuhkan, Anda hanya mengabaikan saya." Jelas, Yang Qi tahu bahwa tidak mungkin Sekte Dewa Sembilan yang akan melakukan apapun. Tetapi mengingat dia ingin mendirikan sekte independennya sendiri di dalam Liga Pertahanan Dao, dia membutuhkan alasan yang bagus untuk keluar sendiri. Jika tidak, dia akan menghadapi perlawanan. Faktanya, kecuali dia memainkannya dengan benar, mereka bahkan mungkin melupakan bantuan dan melanggar keadilan. Tetapi dalam situasi ini, di mana dia meminta bantuan untuk berurusan dengan naga abadi, jika mereka menolak untuk melakukan sesuatu, maka itu akan membuktikan bahwa mereka tidak dapat melindunginya. Dalam hal ini, dia pergi sendiri akan sangat masuk akal. Dragonfog betina tertawa terbahak-bahak. "Kamu bisa berteriak minta tolong sampai tenggorokanmu serak. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu." Tentu saja, para pemimpin yang maha kuasa di Sekte Dewa Sembilan yang mengawasi semuanya dan bahkan mendiskusikan masalah ini melalui kehendak ilahi. Haruskah kita mengatakan sesuatu? Seperti apa bukannya Sekte Dewa Sembilan yang kita mungkin bisa melawan suku naga dewa? Bahkan, mungkin kita harus menjilat mereka. Itu mungkin bisa membantu kita di masa depan. Suku naga dewa telah bergabung dengan Liga Pertahanan Dao, dan mereka akan segera secara resmi menemukan Sekte Naga Dewa di sini. Jadi mengapa tidak mendapatkan sisi baik mereka sekarang? Selain itu, semua ini benar-benar bisnis Dragonfog. Dragon Proudeaven didukung oleh sesepuh Dragonfog. Mari kita lihat apakah penatua itu masuk. Tidak mungkin penatua itu akan melakukan apapun. Apakah Anda tahu betapa pentingnya suku naga dewa mereka pada dasarnya di atas semua suku naga lainnya? Saya masih berpikir kita setidaknya harus mengatakan satu atau dua kata. Gemuruh. Bahkan ketika Yang Qi dan Dragon Everlasting saling menatap, suara salah satu pemimpin yang maha kuasa dari Sekte Dewa Sembilan yang bergema. "Tuan Muda Naga Proudeaven, bukan karena kami tidak ingin menawarkan bantuan, tetapi kami tahu bahwa ini adalah masalah antara suku Dragonfog Anda. Sebagai manusia, tidak pantas bagi kita untuk ikut campur. Tolong, maafkan kami." Tentu saja, tidak ada aturan tertulis yang mendukung klaim ini. "Yah, karena itu masalahnya," kata Yang Qi, "dengan ini aku melepaskan afiliasi apapun dengan Sekte Dewa Sembilan Yang. Semua rasa terima kasih dan dendam sebelumnya dihapuskan. Cukup dengan omong kosong itu." Dragon Everlasting berkata, mengetuk jarinya dengan tidak sabar. "Apa keputusanmu? Apakah Anda akan bekerja untuk saya? Atau apakah Anda hanya ingin mati? Kami akan mendirikan Sekte Naga Dewa di sini di Liga Pertahanan Dao untuk membantu melawan iblis-iblis dari dunia masa depan. Jika Anda bergabung dengan kami, dan terus merawat pasien, Anda bisa mendapat untung banyak. Kami bahkan akan memberikan gelar resmi kepada siapapun penatua Dragonfog yang mendukung Anda. Klan Anda dapat menjadi penasihat tinggi bagi suku naga dewa dan melayani kami untuk generasi yang akan datang. Anda akan memiliki beberapa atasan, dan bawahan yang tidak ada habisnya. Ini tawaran yang sungguh-sungguh dan bermaksud baik, bocah." Naga Sembilan Senjata berkata, "Memahami, tetaplah menjadi kepala babi dan aku akan menghancurkan tengkorakmu." Pada saat itu, sudah terlambat untuk mengatakan ya, dan sudah terlambat untuk menyesal. Para ahli Dragonfog lainnya semua mulai berkata, berlutut, sekarang. "Ai," Yang Qi menghela nafas. "Karena kalian semua jelas ingin mati, aku akan mengakomodasimu." Tanpa peringatan apapun, Yang Qi bergerak. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi aliran cahaya berderak yang sehalus benang sutra, tetapi didukung oleh kekuatan yang cukup untuk mengguncang alam semesta. Ini semua adalah basis kultivasinya sendiri, penghancuran Dao dengan 4 garis lurus, tanpa bantuan dari penjelajah peradaban. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, sayap malaikatnya, dan konstitusi Heaven Moving yang dia miliki,
dia mampu melaju dengan sangat luar biasa sehingga bahkan para ahli yang paling berkuasa pun tidak akan mampu mengimbanginya. Dan dia baru saja mendapatkan banyak pengalaman dengan berurusan dengan Liv Daudenir. Karena itu, Naga 9 Senjata, yang merupakan Dewa Nirvanik Divisi 5, tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan itu. Desir, garis merah muncul di leher Naga 9 Senjata, dan kemudian kepalanya terguling dari bahunya, matanya bersinar dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Mati, Yang Qi mendorong telapak tangannya keluar, mengenai tubuh Naga 9 Senjata dan menyegelnya di tempatnya. Setelah kehilangan kepalanya, sisa tubuh Naga 9 Senjata berubah menjadi naga bersisik emas yang sangat besar, meronta-ronta dan menggeliat dengan cara yang membuat darah menyembur ke seluruh aula. Meskipun kehilangan kepalanya, dia masih hidup, tetapi benar-benar terkunci di tempatnya oleh segel Dewa Iblis. Pergi ke sini, kata Yang Qi. Dia memberi isyarat, dan kepala yang menjerit itu terbang ke tangannya, lalu terbakar. Jeritan kesakitan terdengar saat kepala manusia Naga 9 Senjata kembali ke bentuk aslinya, yaitu naga dengan kumis emas dan mata merah cerah. Krik, retak, Yang Qi menempelkan kepala naga kembali ke tubuh naga. Kemudian, dia menghasilkan sebuah wadah kristal yang dipenuhi dengan hukum magis spasial, di mana dia melemparkan 9 senjata naga yang bergetar. Dalam sekejap mata, salah satu ahli top Dragon Everlasting terjebak sepasti lalat di dalam damar. Kamu pikir kamu siapa yang menyebabkan keributan seperti itu di hadapanku? Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Qi menyingkirkan kristal yang disegel. Apakah kamu ingin mati? Naga abadi berteriak. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa orang ini akan berani untuk benar-benar melancarkan serangan. Itu adalah penghinaan dan tantangan langsung, oleh karena itu, dia melompat dari tempat tidur dan melepaskan kekuatan drakonik yang langsung menyebabkan seluruh aula di sekitar mereka runtuh. Sungai tak berujung dari segudang naga hancurkan 1000 gunung. Itu adalah Godfish 8 suku. Dragon Everlasting menggunakan teknik tinju terbaik dari suku naga dewa, dan jelas, dia telah menguasainya ke tingkat yang membuatnya jauh lebih unggul dari Naga 9 Senjata. Bagaimanapun, Dragon Everlasting adalah dewa revisionis divisi ke-6, level yang akan membuatnya menjadi raja yang lebih tua di Liga Pertahanan Dao, dan salah satu anggotanya yang paling kuat. Namun, meskipun menjadi petarung yang ganas, dia sebenarnya tidak bisa menandingi Liv Daudenir. Yang Qi tidak ragu-ragu untuk berurusan dengan Liv Daudenir, jadi tidak perlu menyebutkan Tuan Muda Dragon Folk ini. Alasan Sekte Dewa 9 yang takut pada naga abadi, tetapi bukan Daun Daudenir, adalah karena yang pertama didukung oleh kekuatan suku naga dewa. Surga 8 suku lebih mendominasi daripada surga Tusita, dan lebih jauh lagi, Liv Daudenir tidak pernah membawa bebannya sendiri untuk menanggung situasi ini. Jika Liv Daudenir benar-benar muncul secara langsung, sulit untuk mengatakan apakah Sekte Dewa 9 yang akan turun tangan untuk membantu Yang Qi. Apakah itu seharusnya Godfish 8 suku? Yang Qi berkata, ekspresi aneh di matanya. Penguasaanmu paling dangkal, mari saya tunjukkan seperti apa seharusnya. Perhatian, dengan itu, dia melepaskan Godfish 8 sukunya sendiri, dengan setiap pukulan menyebabkan ribuan naga berteriak untuk menyerang. Dia menggunakan ke-8 suku, termasuk naga surga, naga sejati, naga dewa, naga Buddha. Dia menggabungkan ke-8 suku menjadi satu, menciptakan manifestasi teknik yang sempurna. Bahkan, itu menyebabkan sosok emas yang menyerupai Buddha yang sebenarnya muncul. Itu adalah naga dan Buddha pada saat yang sama. Jagoan, ketika dua serangan tinju bertabrakan, jubah Dragon Everlasting mengepul dan meledak. Kemudian tinju Yang Qi menghantam tubuhnya, memaksanya kembali ke posisi duduk di Star Emperor Dragon Bed, di mana dia batuk seteguk demi seteguk darah hitam. Kamu memiliki versi sempurna dari Godfish 8 suku, bagaimana mungkin? Dragon Everlasting sangat terkejut. Dan kamu tidak benar-benar menghapus virus Morph Blade dariku, Anda penjahat. Ini keterlaluan. Yang Qi tertawa. Aku mendapatkan Godfish 8 suku penuh dari jimat yang ditinggalkan oleh Dewa Naga kuno. Tentu saja, itu adalah rekayasa yang lengkap, tetapi Yang Qi tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi yang sebenarnya, jadi dia mengklaim bahwa dia mampu melepaskan kekuatan sempurna dari serangan tinju dengan menggunakan jimat. Dan Anda benar, saya meninggalkan beberapa virus. Jadi jika saya jadi Anda, saya tidak akan mendorong hal-hal terlalu jauh. Kalau tidak, virusnya mungkin bergejolak, dan saya tidak akan membantu Anda menyingkirkannya. Kamu orang rendahan. Naga abadi menggeram. Namun tidak peduli berapa banyak dia menolak untuk menerima situasinya, dia sekarang menyadari bahwa dibutuhkan sekitar 90% dari usahanya untuk menjaga luka-lukanya. Jika virusnya berkobar dalam keadaan seperti itu,
bagaimana mungkin dia bisa berduel dengan Yang Qi? Bunuh dia, teriak Dragon Folk betina. Dia, orang kekar dari sebelumnya, dan beberapa ahli Dragon Folk muda lainnya tiba-tiba bergegas ke Yang Qi dari belakang, melepaskan seni energi mereka untuk mengunci ruang di daerah tersebut. Formasi Dewa Penjebak Naga. Dengan menggunakan teknik tinju dan harta magis, mereka mencoba memanipulasi hukum magis kompleks mereka dalam upaya menjebak Yang Qi di tempatnya. Sayangnya, bahkan ketika formasi Dewa Perangkap Naga mereka terbentuk, Yang Qi menghilang. Kekuatan yang mereka semua keluarkan saling bertabrakan dalam apa yang setara dengan serangan satu sama lain, yang menyebabkan mereka semua terhuyung mundur. Mustahil. Bagaimana dia menghilang? Apa yang sedang terjadi? Bahkan saat darah mereka bergolak, mereka mendengar naga abadi berbicara di telinga mereka. Hati-hati. Kemudian Dragon Everlasting berteriak, beraninya kau menyerang pengikutku, penjahat. Terlepas dari kata-katanya, dia berebut mundur. Sementara itu, Dragon Folk betina yang kejam tiba-tiba melayang ke udara, ditangkap oleh Yang Qi dan dilemparkan ke dalam kristal seperti ember. Pria kekar itu terbelah dua dan jeritan mengerikan terdengar saat Yang Qi menjentikkan lengan jubah pertempuran Legiun Dewa untuk menyedotnya. Ketika teriakannya dipotong, bahkan orang paling bodoh di dunia akan menyadari bahwa pria itu telah tamat. Satu persatu, lebih banyak teriakan terdengar saat semua bawahan Dragon Everlasting ditebas oleh Yang Qi dan disegel dalam kristal. Pada akhirnya, mereka menjadi gelang manik-manik di pergelangan tangannya. Di dalam manik-manik itu ada naga yang sebenarnya, semuanya sangat hidup tetapi tidak memiliki aura apapun dan diliputi api. Jiwa mereka berkedut dalam siksaan yang mengerikan, dan setiap Dragon Folk yang melihat mereka akan tahu bahwa mereka adalah jiwa naga. Beraninya kamu dengan kejam menajiskan para ahli dari suku naga dewa. Naga Everlasting berteriak, menunjuk menuduh Yang Qi namun tidak berani membuat satu gerakan pun karena takut akan virus yang bergejolak. Pergi, kata Yang Qi. Virus yang tersisa tidak akan menjadi masalah bagi Anda selama Anda menghabiskan waktu setiap hari untuk menekannya. Ini akan membutuhkan banyak usaha, tapi ingat, jika kamu membuatku kesal, virusnya akan meledak dan bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ngomong-ngomong, kamu bisa menyimpan Star Emperor Dragon Bat itu. Anggap saja sebagai tanda belas kasihan saya. Saya akan mendirikan sekte baru di Liga Pertahanan Dao, Sekte Sage Panacea. Jika Anda benar-benar ingin sembuh total, kembalilah dengan pembayaran yang tepat dan saya akan dengan senang hati membantu Anda. Dengan itu, Yang Qi terbang, dan bahkan kehendak ilahi dari makhluk maha kuasa di daerah itu tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Para ahli dari Sekte Dewa Sembilan yang mulai kehilangan akal karena ketakutan, sepenuhnya sadar bahwa mereka baru saja melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Yang Qi sama sekali tidak khawatir menyinggung suku Dewa Naga. Dia telah menjadi penatua di Liga Pertahanan Dao untuk beberapa waktu sekarang, dan telah menggunakan kekuatan yang inspiratif dan penipu untuk mendapatkan kesetiaan dari banyak tetua lainnya. Butuh banyak formalitas untuk melepaskannya dari posisi itu sekarang. Dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk memulai sektenya sendiri kapan saja. Ketika dia pergi, banyak muridnya yang paling setia pergi bersamanya, bahkan beberapa tetua dari Sekte Dewa Sembilan yang. Dia dengan cepat mengidentifikasi lokasi yang cocok di dalam Liga Pertahanan Dao, yang segera bergema dengan suara gemuruh yang menggelegar saat dia menciptakan istana, pagoda, dunia kecil, dan aspek lain dari sekte barunya. Niat membunuh mendidih saat dia menciptakan sihir penangkal dan pertahanan misterius lainnya. Berita tentang konfliknya dengan suku naga dewa dan perselisihan dengan Sekte Dewa Sembilan yang telah menyebar, dan beberapa ahli sedang menonton untuk melihat seperti apa sekte barunya nanti. Semua orang kagum dengan hasilnya itu melampaui apapun yang bahkan Dewa Revisionis Divisi ke-6 harus mampu melakukannya. Dewa Revisionis adalah raja yang lebih tua, dan untuk dewa tak berukuran divisi ke-7, mereka adalah orang tua yang biasanya menarik diri dari urusan duniawi dan tidak menunjukkan wajah mereka di depan umum. Warriors of the Great Dance, keluarlah, kata Yang Qi, memanggil Light Dancer, Gloom Dancer, Sand Dancer, Flame Dancer, Lightning Dancer, dan pemimpinnya, Void Dancer. Meskipun ke-6 ini tidak cocok untuk Tuan Muda Daun, mereka masih Dewa Revisionis Divisi 6 yang kebanyakan orang di dunia abadi akan gemetar ketakutan. Mereka bahkan telah membunuh raja-raja yang lebih tua. Yang Qi telah memberi mereka lebih banyak kekuatan dari dunia masa depan dan menggunakan Cruiser of Civilization untuk mengubah gen mereka, menjadikan mereka boneka yang lebih kuat dari sebelumnya. Niat membunuh yang mengejutkan yang berasal dari Warriors of the Great dan segera menakuti banyak individu yang tidak bermoral yang telah mempertimbangkan untuk mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
Mereka tidak hanya memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, mereka juga memiliki virus Morph Blade yang menakutkan untuk digunakan. Tidak ada makhluk abadi yang bisa menghindari efek virus itu, dan Yang Qi adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Mereka adalah Warriors of the Great Dance yang legendaris dari dunia masa depan. Mereka semua adalah dewa revisionis, dan pemimpin mereka tidak lain adalah Void Dancer. Itu benar-benar penari Void. Saya mendengar bahwa sekitar setengah tahun yang lalu, dia dan Warriors of the Great Dance membunuh satu Lord Great Joy dari Great Joy Heaven, yang merupakan dewa tak berukuran divisi ketujuh. Meskipun mereka tidak langsung membunuhnya, mereka menginfeksinya dengan Morph Blade dan lolos tanpa terluka sama sekali. Kamu benar, semua orang membicarakannya beberapa waktu lalu. Jadi, Dragon Proudhaven ini benar-benar membuat mereka semua menyerah padanya. Jangan bilang padaku. Prajurit tarian hebat itu semuanya boneka sekarang. Dia benar-benar mengubahnya menjadi boneka. Bagaimana mungkin dia cukup kuat untuk melakukan itu? Sekte Dewa 9 yang benar-benar salah perhitungan di sini. Dragon Proudhaven jelas sedang menguji mereka untuk melihat seberapa setia mereka nantinya. Sekarang dia tahu bahwa mereka hanya berpura-pura kuat, tetapi sebenarnya lemah di dalam. Tidak satu pun dari mereka yang berani mengambil sikap untuknya ketika suku naga dewa menyebabkan masalah. Masuk akal jika Dragon Proudhaven akan keluar sendiri. Jelas, Liga Pertahanan Dao secara keseluruhan masih akan mendukungnya tanpa dia untuk mengobati Morph Blade, itu akan menyebabkan kepanikan yang meluas. Sekte Dewa 9 yang benar-benar mengacaukan diri mereka di sini. Yah, mereka pantas mendapatkannya. Mereka mendapatkan banyak harta, berkat Dragon Proudhaven, tapi sekarang hari-hari keuntungan mereka sudah berakhir. Menurut Anda berapa banyak yang akan dia bayarkan kepada mereka ketika mereka mengirim murid-murid mereka kepadanya untuk disembuhkan? Bisnis baru Dragon Proudhaven akan berkembang pesat. Dengan Warriors of the Great Dance sebagai boneka untuk melindunginya, dia bahkan tidak akan khawatir tentang God Dragon Tribe. Tidak ada yang akan berani berkelahi dengannya. Setiap orang akan tersandung pada diri mereka sendiri untuk mendapatkan sisi baiknya. Hei, bukankah dia punya masalah dengan sekte pembunuh abadi? Anda akan berpikir bahwa jika dia pergi untuk memulai sektenya sendiri, mereka dapat muncul dan menyebabkan masalah. Jadi di mana mereka? Lupakan tentang sekte pembunuh abadi. Saya mendengar bahwa seseorang mengalahkan Tuan Muda Daun dalam perkelahian, dan setelah itu, dia kembali ke surga Tusita untuk mengerjakan kultivasinya. 71 patriark lainnya juga pergi. Aku ingin tahu apakah pendukung Dragon Proudhaven adalah orang yang mengalahkannya. Saya kira kita akan mengetahuinya pada akhirnya. Ada beberapa aliran besar kehendak ilahi yang memeriksa sekte Sage Panacea yang baru. Mereka yang mencoba untuk menyelidiki ke dalam untuk mempelajari beberapa rahasianya tiba-tiba menemukan diri mereka menghadapi beberapa kemampuan ilahi yang sangat besar yang berusaha untuk melahap mereka, seolah-olah beberapa binatang purba mengintai di dalam sekte. Karena ketakutan, mereka melarikan diri. Warriors of the Great Dance berpatroli di area di luar sekte, dan mereka sudah cukup terkenal di antara dunia abadi sehingga tidak ada yang berani melewatinya. Pada titik tertentu, Yang Qi duduk di aula utama di sekte dan mengirimkan suaranya bergema untuk didengar semua orang. Dengan ini saya mengumumkan pembentukan sekte Sage Panacea, yang akan merawat segala jenis cedera. Kita tidak hanya dapat membasmi virus Morph Blade, kita juga dapat menyembuhkan penyimpangan kultivasi, memulihkan pengembalian energi vital, menetralkan energi sejati yang heterogen, dan banyak lagi. Sebelumnya, saya bekerja untuk sekte Dewa 9 yang menaikkan harga ke tingkat yang luar biasa. Tapi sekarang saya melayani Liga Pertahanan Dao secara keseluruhan, semua untuk tujuan mengalahkan momok dunia masa depan. Dan dengan demikian, saya memotong semua harga menjadi 2. Aku juga telah melakukan pelayanan yang hebat untuk Liga Pertahanan Dao dengan menebas Warriors of the Great Dance dan meminta pendukungku yang maha kuasa untuk mengubah mereka menjadi boneka. Mereka sekarang seperti klon dewa saya yang baru lahir, jadi Anda tidak perlu takut pada mereka. Selama tidak ada yang bergerak di sekte Sage Panacea saya bukan ancaman. Tetapi jika seseorang bergerak, saya akan dipaksa untuk membunuh mereka. RUUMBLE. Cahaya keemasan menyala dan gunung besar menjulang, yang merupakan pintu masuk sekte Sage Panacea. Di bagian bawah gunung adalah tuan rumah portal teleportasi, yang akan membuatnya sangat nyaman bagi orang untuk memasuki sekte. Yang Qi ingin membuat segalanya mudah untuk dirinya sendiri dan orang lain, jadi dia mengeluarkan sesuatu yang mengejutkan. Dia bisa menyembuhkan efek buruk dari energi sejati yang heterogen. Di antara mereka yang mengolah dao keabadian, energi sejati yang heterogen lebih ditakuti daripada yang lainnya.
Ada banyak ahli yang menemukan seni energi kelas dewa, tetapi tidak berani mengolahnya karena alasan itu. Konflik dengan seni energi yang telah mereka kembangkan dapat menyebabkan penyimpangan kultivasi, dan akhirnya kehancuran total. Dalam situasi seperti itu, rasanya seperti berada di depan gunung emas tetapi tidak bisa menyentuhnya. Garis yang akan terbentuk untuk menetralkan energi sejati yang heterogen pasti akan melampaui garis orang yang membutuhkan penyembuhan dari Morph Blade. Apa? Bom Yangki segera menyebabkan keributan besar. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai berkomunikasi melalui kehendak ilahi, hampir tidak bisa mempercayai berita itu. Namun, setelah mereka memikirkannya sejenak, kebanyakan dari mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Dia didukung oleh beberapa orang tua yang benar-benar menguasai Godfish 8 suku. Siapapun itu, dia melampaui semua ahli Dragon Folk yang kita ketahui. Apakah dia benar-benar memiliki cara untuk menetralkan energi sejati yang heterogen? RUUMBLE. Saat Yangki membuka pintu masuk emas besar ke sekte, sosok yang maha kuasa muncul. Itu adalah Dewa Revisionis Divisi ke-6, Raja Tua yang Agung. Dia mendarat di tangga besar, melihat para murid yang berdiri di barisan berbaris ke atas, dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, para murid hanyalah penghancur, tipe yang basis kultivasinya sama sekali tidak penting baginya. Sebenarnya, mereka semua adalah anak-anak dari klan Yang. Rencana Yangki ke depan adalah membawa murid-murid seperti itu untuk melayani di Sekte Sage Panacea. Lagi pula, menyuruh mereka berkultivasi dan berlatih di Sage Monarch Heaven agak membatasi, dan akan membuat mereka kehilangan manfaat dari pertempuran yang benar-benar mematikan. Dan itu pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan mereka. Begitu dia memiliki fondasi yang cukup kuat di Liga Pertahanan Dao, dia akan membawa semua pengikutnya ke tempat terbuka. Saat ini, kakak sulung, kakak kedua Penatua, Yang Zan, Pedang 17, dan tokoh kunci lainnya ditugaskan ke posisi penting dalam Sekte Panacea Sage. Dunia kecil yang berisi sekte dipenuhi dengan aula dan struktur kecil yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibuat menggunakan teknik pelipatan spasial yang telah dia pelajari dari Crusader of Civilization. Bahkan para ahli top di Liga Pertahanan Dao tidak akan mengerti apa yang mereka lihat, dan akan menganggap itu semua berkat pendukung Yangki. Para murid ini terlalu lemah, pikir sesepuh yang berkunjung. Mereka jelas bukan anggota sekte teratas. Kemudian dia melihat ke-6 prajurit tarian hebat. 6 orang itu sudah sangat terkenal, tapi sekarang mereka boneka. Jika saya mencoba untuk melawan mereka, saya ragu saya akan bisa keluar di atas. Memastikan seni energinya siap, dia memanggil dengan suara keras, saya Taois Xuan dari dunia abadi peringkat 28 surga penekan jahat, saat ini seorang raja tua di Liga Pertahanan Dao. Saya memiliki energi sejati yang heterogen dalam diri saya yang saya harap dapat Anda netralkan. Saya akan bersedia bersumpah persaudaraan dengan Anda jika Anda memperlakukan saya, serta menawarkan hadiah yang tampan. Bagaimana menurutmu? 1. Silakan, masuk, Raja Penatua, kata Yangki kepada pelanggan besar pertamanya. Seberkas cahaya keemasan muncul yang membawa Penatua Raja Xuan ke dalam. Kehendak ilahi dari banyak makhluk maha kuasa lainnya difokuskan pada apa yang terjadi, penasaran untuk melihat apakah kasus energi sejati heterogen Xuan benar-benar dapat diselesaikan. Orang-orang mengatakan bahwa Xuan ini memiliki sepasang mata dewa yang memungkinkan dia melihat ke kedalaman berbagai formasi mantra dan bidang puing-puing kekacauan utama. Dia dapat menggunakannya untuk mencari relik yang ditinggalkan oleh Legiun Dewa, begitulah cara dia mengumpulkan 5 seni energi kelas dewa. Sayangnya, dia menjadi serakah, dan meskipun basis kultivasinya meningkat, konflik energi yang sebenarnya menyebabkan dia kesakitan yang luar biasa. Saya ingat pernah mendengar tentang itu. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar bisa disembuhkan. Mari lihat apa yang terjadi. Jika Dragon Proudiaven ini benar-benar bisa melakukan penyembuhan, jasanya akan sangat diminati. Kita semua harus pergi kepadanya untuk berobat. Xuan memasuki Sekte Sage Panacea untuk menemukan Yangki menunggunya di sana, melakukan beberapa mantra tangan yang rumit yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mengangguk untuk memberi salam, dia duduk dan berkata, saya telah mendengar banyak tentang Anda, Tuan Muda Dragon Proudiaven. Sekarang setelah saya akhirnya dapat bertemu dengan Anda secara langsung, saya dapat melihat bahwa Anda jelas-jelas orang yang luar biasa. Tidak perlu kesopanan seperti itu, Raja Penatua, jawab Yangki dengan dingin. Seperti yang kalian ketahui, aku bahkan belum menjadi Godmit, yang membuatku mendapatkan sedikit ejekan publik. Sebenarnya alasan saya bukan Godmit adalah karena saya mengolah seni energi yang sangat unik dan tak terkalahkan. Jika saya mendorong teknik ini sampai selesai,
Dao of Heaven tidak akan mentolerirnya. Yang mengatakan, saya masih akan menyelesaikannya, cepat atau lambat. Yang Qi dapat melihat bahwa Xie Wusuan sebenarnya memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Elder King, Anda sudah menjelaskan tujuan kunjungan Anda. Saya dapat melihat bahwa Anda mengolah 5 seni energi kelas dewa, dan energi sejati dari seni tersebut telah menciptakan konflik di dalam diri Anda. Saya punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Muda, jangan bilang metodemu adalah menghilangkan 4 jenis energi sejati, meninggalkanku hanya dengan 1. Xie Wusuan tersenyum kecut. Kamu tidak tahu berapa lama aku telah mengembangkan 5 seni energi kelas dewa ini, atau seberapa banyak aku mendapat manfaat darinya. Saya benar-benar tidak tahan memikirkan kehilangan mereka. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Jika aku sebodoh itu, aku tidak akan pernah bisa menemukan sekte Sage Panacea. Saya tidak akan pernah memperlakukan orang dengan cara seperti itu. Saya berjanji bahwa saya dapat menciptakan harmoni antara 5 seni energi Anda. Kedepan, Anda tidak akan memiliki konflik apapun, dan akan dapat menggunakan semuanya dengan lancar seolah-olah itu adalah seni yang sama. Faktanya, tidak hanya seni energi Anda akan meningkat, Anda juga akan mendapat manfaat secara pribadi. Anda bahkan mungkin bisa mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Apa Xie Wusuan berkata, melompat berdiri. Jika kamu serius, maka aku akan berhutang padamu selama sisa hidupku. Bagaimana mungkin saya bisa cukup berterima kasih? Yang saya minta adalah Anda menawarkan saya perlindungan Anda, Raja Penatua, jawab Yang Qi dengan senyum tipis. Sebagai pelanggan pertama di sekte baruku, aku akan mentraktirmu secara gratis. Mari kita berharap orang-orang di Liga Pertahanan Dao menyadari bahwa mereka harus menghindari mengikuti contoh sekte Dewa Sembilan yang tidak berdaya, yang mundur sedikit pun dari kesulitan. Sembuhkan aku, dan kita bisa bersumpah saudara. Kita akan hidup dan mati bersama. Jika ada yang menyebabkan masalah bagi Anda, mereka juga akan menyebabkan masalah bagi saya. Baik, kata Yang Qi. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka aku tidak khawatir sama sekali. Dia telah melontarkan kejutan tentang mampu menyembuhkan energi sejati yang heterogen dengan harapan dapat dengan cepat memenangkan hati orang-orang. Jika dia bisa memenangkan lebih dari 15 atau 20 raja yang lebih tua sebagai saudara kandung, maka bahkan jika suku naga dewa benar-benar mencoba untuk bergerak melawannya, itu tidak akan menjadi hal yang pasti. Liga Pertahanan Dao berangsur-angsur berubah menjadi organisasinya sendiri yang sangat besar, diisi dengan orang-orang tua yang kuat. Beberapa dari mereka mendukung unifikasi, tetapi beberapa diam-diam mencelanya. Kalau begitu, aku akan bersumpah sekarang, kata Xie Wusuan. Jika Anda berhasil menyembuhkan saya akan melakukan segala daya saya untuk membuat Anda tetap aman. Jika saya menarik kembali kata-kata saya, biarkan saya mati oleh kesengsaraan surgawi. Sangat baik, silakan, duduk dan rileks. Yang Qi terbang ke arahnya, mengumpulkan beberapa energi sejati di telapak tangannya, dan mengubahnya menjadi bentuk jarum yang kemudian ditusukkan ke Xie Wusuan. Pria itu langsung merasakan aliran energi sejati yang heterogen di dalam dirinya menjadi liar seperti yang biasanya mereka lakukan ketika berkobar dan menyebabkan dia kesakitan. Butir-butir keringat bermunculan di sekujur tubuhnya. Jangan takut, kata Yang Qi. Kemudian dia menggunakan energi sejati yang melahap surga, yang dipenuhi dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Itu adalah campuran yang tidak memungkinkan siapapun untuk menganalisisnya. Lagi pula, kombinasi dari dua hal spesifik itu sesuai dengan pepatah kuno bahwa ular memakan mamut. Dengan demikian, energi sejati yang melahap surga dapat melakukan hal-hal yang tidak akan pernah berhasil dilakukan oleh Raja Pelahap Surga kuno. Energi sejati berubah menjadi sejumlah ular roh drakonik yang menggali ke dalam Xie Wusuan. Tentu saja, Xie Wusuan menganggap itu semacam seni energi dari Dragon Fog, yang hanya meningkatkan kepercayaannya pada Yang Qi. Energi sejati yang melahap surga dapat menetralkan efek energi sejati yang heterogen, jika tidak mungkin Yang Qi dapat secara bersamaan berhasil menggunakan seni energi 5 fasenya, pukulan Dewa 8 suku, dan semua seni energi kelas dewa lainnya yang telah dia kumpulkan. Segel Legiun Dewa juga ada hubungannya dengan itu, karena memungkinkan dia untuk mentolerir semua jenis kesalehan. Bagaimanapun, Tuan yang berdaulat adalah Raja para Dewa dan ayah dari Legiun para Dewa. Di mana air mengalir, sebuah kanal terbentuk. 5 energi bergabung. 5 energi mengalir ke asalnya. Setelah beberapa saat, getaran melewati Yang Qi dan dia menepuk telapak tangannya di tengah punggung Xie Wusuan. Dalam sekejap mata, Xie Wusuan merasakan meridian tertutup terbuka dan penyumbatan sebelumnya terurai. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seperti dia bisa menjadi dewa.
5 gelombang energi muncul di atas kepalanya, tanpa henti mengalir bolak-balik. Semua rintangan telah disingkirkan. Xie Wusuan tertawa terbahak-bahak. Itu berhasil. Energi sejati saya mengalir dengan sempurna sekarang. 5 energi digabungkan, dan sekarang mereka dapat mengalir ke asalnya. Selama bertahun-tahun saya bermimpi siang dan malam untuk mencapai level ini. Akhirnya berhasil. Saya telah diberi kesempatan baru untuk hidup. Beralih ke Yang Qi, dia berkata, ayo bersumpah persaudaraan di sini dan sekarang. Melihat ekspresi bersemangat Xie Wusuan, Yang Qi dengan dingin berkata, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang baik, Raja Penatua. Kalau tidak, Anda akan pergi begitu saja setelah disembuhkan. Jika ya, maka efek penyembuhan saya akan berhenti dan Anda akan terjebak dalam kultivasi Anda. Faktanya, konflik energi sejati yang heterogen pada akhirnya akan kembali dan Anda akan segera kembali ke tempat Anda memulai. Soalnya, saya hanya mengobati gejalanya, tapi bukan akar masalahnya. Jika Anda ingin melanjutkan kultivasi Anda harus meminum tablet obat saya ini. Yang Qi melambaikan tangannya, dan sebotol tablet obat muncul di tangan Xie Wusuan. Mereka diciptakan oleh sihir rahasia Dragon Fog yang saya tahu, dan secara khusus dirancang untuk memerangi efek energi sejati yang heterogen. Anda perlu mengambil satu setiap kali Anda memasuki sesi kultivasi. Jika Anda kehabisan, hanya kembali untuk lebih. Kebetulan, dengan tablet itu, Anda tidak akan dibatasi pada 5 seni energi. Anda bisa berkultivasi 500 tanpa masalah. Tablet-tablet itu sebenarnya adalah ras pemakan surga yang telah dia ubah dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dan sempurna untuk menangani kekuatan yang beragam. Tanpa sesuatu seperti itu, seseorang tidak dapat mengolah energi sejati yang saling bertentangan tanpa jimat Raja Surga Devourer. Aku mengerti, kata Xie Wusuan, keringat dingin menetes di lehernya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bertindak dengan itikat baik jelas merupakan pilihan yang baik. Jika dia hanya menerima perawatan dan mencoba membuat alasan untuk tidak melakukan pembayaran, konsekuensinya di masa depan akan mengerikan. Sebaliknya, dia dan Yang Qi menjadi saudara angkat, mengucapkan sumpah kepada para dewa bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Begitu Xie Wusuan keluar dari sekte Sage Panacea, keributan pun terjadi. Tak terhitung ahli yang maha kuasa mengamatinya dengan kehendak ilahi untuk menemukan bahwa 5 seni energi kelas dewanya telah digabungkan dengan cara yang misterius. Dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan sepertinya dia akan dengan cepat membuat kemajuan untuk mencapai tingkat dewa tak terukur. Di tingkat Godmid, setiap terobosan jauh lebih sulit daripada yang terakhir. Itu terutama berlaku untuk 5 tingkat terakhir, di mana kesuksesan tidak dapat diperoleh tanpa perkembangan yang paling kebetulan. Beberapa orang tidak pernah membuat kemajuan selama sisa hidup mereka. Pemandangan Xie Wusuan yang telah disembuhkan dan didorong ke jalan kemajuan lebih lanjut sangat mengejutkan para penonton yang maha kuasa, dan mereka semua segera memutuskan untuk pergi dan mencari Yang Qi untuk pengobatan. Begitu dia berada di tempat terbuka, Xie Wusuan mengangkat suaranya dan berkata, saya, Xie Wusuan, berhutang budi kepada Tuan Muda Naga Proudiafen atas perawatannya. Sejak saat itu, dia dan aku bersumpah saudara yang akan hidup dan mati bersama. Masalah apapun yang menarik baginya juga merupakan masalah yang menarik bagi saya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?